Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko Dharma Putra Bonuklah. Terima kasih teman-teman yang support, like, comment, dan subscribe. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya mengupdate nih teman-temannya duo on rock yang beberapa bulan lalu awal-awal saya membuat konten tentang bonsai kelapa ini sudah pernah saya update tentang duo on rock teman-temannya, duo on rock sayur. Dan beberapa minggu yang lalu teman-teman ini sempat saya update di video pendek teman-teman ya, video short dengan judul kalau tidak salah 28 Agustus 2022 lalu teman-teman, judulnya masih hidup teman-teman ya. Update di sini dulu Bonuklah on rock teman-teman ya. Ini lah keadaannya teman-teman. Beberapa tanggal 28 Agustus lalu saya buatkan video short, dan ini pasca membuat video short teman-teman ini masih tetap saya ground teman-teman ya. Ini baru saya buka untuk menghemat durasi teman-teman. Ini groundnya akar kadaka dicampur sabut dan ditutup dengan kain basah teman-teman ya. Baiklah teman-teman, pada video kali ini saya ingin merawat duo on rock ini teman-teman, dan kita lihat teman-teman ini tapis saat 28 Agustus lalu ini juga sudah saya sayat ekstrim teman-teman, dan ini malam tadi saya lepas ikatannya teman-teman karena ini sudah kuat teman-teman, dan dia tidak akan bengkok lagi. Namun kita perhitungkan tapis terbaru teman-teman. Ini sebenarnya jika kita urut seperti ini teman-teman, daun pucuk terbarunya ini sudah hampir sama tinggi dengan lengkungan daun daun tuanya nih teman-teman ya. Untuk itu kita sudah bisa membuang sedikit tapis teman-teman ya, sedikit pelapis, hanya sedikit teman-teman. Jika ini sudah saya urut terlebih dahulu teman-teman. Ini tanpa disayat juga bisa teman-teman ya, kita urut seperti ini, pegang pangkal pelepah ini teman-teman, kita tarik sedikit teman-teman ya, jangan terlalu banyak, cukup teman-teman. Inilah sayat ekstrim, itu sayat yang penuh perhitungan teman-teman ya, bukan sayat yang brutal teman-teman ya. Ini untuk mencegah tunas pucuk terbaru ini meninggi teman-teman, namun kita tetap mengharapkan tumbuhnya pelepah teman-teman. Jika ini saat ini kita habiskan maka dari itu akan pelepah ini akan terlalu pendek teman-teman ya. Ini sedikit abu-abu tapis ini teman, yang kecoklatan bisa kita bersihkan teman-teman ya, jika ingin terlihat rapi. Namun jika dibiarkan juga tidak masalah teman-teman ya. Oke teman-teman, inilah keadaannya teman-teman on rock sayur duo sayur on rock teman-teman. Dan ini ada satu daun mengering teman-teman, kita lihat pangkal pelepahnya sepertinya ini juga sudah akan mengering teman-teman. Nah, ini sepertinya sudah bisalah kita pruning teman-teman ya, karena daun sudah terlalu rusak. Dan pruning yang seperti ini teman, kita bisa langsung mempruning hingga kandas seukuran batangnya teman-teman ya, dan dia akan segera mengering. Ini hanya beberapa hari akan segera mengering dan dia sudah terlihat menjadi batang teman-teman ya, tanpa menyisakan sisa pelepah bekas pruning teman-teman ya, agar bahan bonsai kelapa kita tak terlihat seperti bahan bonsai kelapa yang baru diakali teman-teman ya, karena menyisakan sisa pelepah teman-teman ya, dan itu juga akan lama mengeringnya teman-teman. Ini seperti ini teman ya, meskipun kita pruning namun tidak terlihat pasca pruningnya sisa pelepah teman ya, agar bahan kita tidak terlihat culun teman ya, ditambah lagi dengan pelepahnya yang kuncup. Oke teman-teman, ini tips juga akar teman ya. Ini meskipun akar sudah sepertinya sudah terlihat tua, namun bahan ini belum full pecah daun teman-teman ya. Salah satu trik yang terbaik teman-teman jika ingin mengekspos akar, tunggulah dia hingga full pecah daun teman-teman ya. Namun itu tidak mesti teman-teman ya. Jika dia full pecah daun namun ada akar susulan yang tumbuh baru teman-teman, nah itu tetap kita lindungi teman-teman ya. Kita tidak bisa gegabah mengekspos akar agar kita tak selalu berkutat dengan tunas kelapa yang baru teman-teman ya. Baiklah teman-teman, saya update satu lagi ini teman. Ini ada satu lagi teman-teman yang sedikit ekstrim on rocknya teman-teman ya. Namun ini sudah beberapa bulan belum saya buka groundnya teman-teman. Saat 28 Agustus lalu ini tidak saya buka ground teman ya, karena tidak saya buatkan video short.
Ini groundnya polybagnya saya belah teman-teman agar menghemat polybag teman-teman ya. Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim, kita cek akarnya teman-teman. Kita buka ground sekalian kita lihat kondisi batangnya teman-teman ya. Ini sedikit ekstrim teman-teman karena on drop ini sepertinya batoknya terlalu tinggi teman-teman. Ini bahan groundnya ada saya gunakan sedikit tanah teman-teman ya. Tidak seluruhnya sabut dan akar-akar, namun ini lebih banyak sabut ketimbang tanahnya teman-teman ya. Ambilkan air juga. Ya teman-teman, kita bersihkan sedikit sisa-sisa tanahnya nih teman-teman. Kita siram terlebih dulu teman-teman ya. Ini karena sering saya buka teman-teman, lumutnya sedikit terganggu teman-teman ya, namun tidak mengapa teman-teman karena ini bahan dalam program teman-teman ya. Nah, ini pasca juga saya pruning beberapa bulan yang lalu teman-teman, dan sekarang masih terlihat sepi daun teman-teman ya. Dan itu kita lihat teman-teman, calon batangnya sudah mengering teman-teman ya. Pasca pruning sudah mengering. Dan ini sepertinya saya pruning karena gosong, pelepah ini gosong termakan hama teman-teman ya. Hama saat saya ekstrim lalu dia dihinggapi hama teman-teman. Itu masih ada sisa teman menghitam ini teman-teman. Pangkal pelepah ini menghitam seperti kena korengan teman-teman ya. Beberapa bahan saya kelapa sayur yang terlebih dahulu saya tebas ekstrim teman-teman, karena menghitam seperti kena korengan teman-teman. Ada beberapa bahan saya yang terkena hama seperti itu teman-teman. Awalnya memang karena disayat ekstrim teman ya, namun pasca sayat ekstrim, pelepah yang lunak dan putih itu teman, dia dimakan hama, dicari hama lalu menghitam seperti itu teman-teman ya. Sudah saya tanyakan obatnya pada toko kesehatan teman-teman, toko-toko alat-alat pertanian maksudnya, itu tidak ada teman-teman ya. Itulah risiko kita sayat ekstrim teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman. Ini menghitam bukan karena tersayat teman-teman ya, ataupun memar karena diurut. Ini saat dia putih seperti ini teman-teman. Ini dihinggapi hama. Ini beruntung tidak dihinggapi hama teman-teman ya. Yang termudahnya ini kita bersihkan, ini abu tapisnya teman-teman. Oke teman-teman, ini kita lihat sisa pruning beberapa waktu yang lalu teman-teman. Ini sedikit ada meninggalkan sedikit pelepah teman-teman. Ini sudah bisa kita pangkas kembali teman-teman ya. Ini sebelum saya pruning ini dia berdaun sekitar 8 ataupun 9 daun teman-teman ya. Ini daun terakhirnya sedikit saya sisakan sisa pruningnya teman-teman. Ini pelepah terakhir yang saya pruning teman-teman, dan dia sudah bisa kita habiskan teman-teman. Ini teman-teman bisa memperkirakan umurnya teman-teman ya. Artinya ini tidak perlu saya katakan umurnya berapa teman-teman. Terlihat dari batang ini teman-teman ya. Jika dihitung dari awal ini teman, ini sudah saya pastikan lebih dari 40 daun teman-teman ya. Sejak dia dari tunas teman-teman. Ini sedikit kita rapikan lagi teman-teman. Dan ini akar teman,
akar serabut. Sepertinya ada beberapa akar serabut yang baru nih teman, ini baru tumbuh dan ini sepertinya akan bercabang kembali teman-teman. Namun kita cari akar serabut yang sudah menua teman-teman ya, untuk menjaga pertumbuhan bahan bonsai kelapa ini. Berhubung durasi teman-teman, dan ini belum bisa kita set teman-teman ya, karena ini pelepah masih pendek teman-teman. Untuk itu kita hanya mengecek perakarannya teman-teman, dan ini setelah kita angin-anginkan beberapa saat sore nanti teman-teman, ini kembali akan saya ground. Terima kasih yang sudah support, like, comment, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.